Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan dari MN23L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dan negosiasi bisnis. Tujuan presentasi di sini untuk memahami peran komunikasi dalam meningkatkan efektivitas bisnis modern. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai sukses. Presentasi ini akan membahas bagaimana komunikasi dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kolaborasi tim, dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang komunikasi, kita dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan kebutuhan pasar. Yang pertama itu pondasi dan proses komunikasi. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi memahami tujuan komunikasi bisnis dalam mencapai kesamaan persepsi. Komunikasi bisnis adalah proses penting dalam menciptakan kesamaan persepsi antara individu dan kelompok. Melalui komunikasi yang efektif, organisasi dapat mengelola harapan, berbagai informasi, dan membangun hubungan yang solid. Memahami tujuan dan makna komunikasi dalam konteks bisnis sangat krusial untuk kebersihan interaksi profesional. Yang kedua itu ada fungsi dan peran komunikasi dalam bisnis. Fungsi utama itu ada komunikasi menjaga koordinasi dan motivasi dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama itu ada ide. Ide ini menciptakan gagasan awal untuk komunikasi. Lalu yang kedua ada encoding, yaitu mengubah ide menjadi bentuk yang dapat dipahami. Lalu yang ketiga ada transmisi, mengirim pesan melalui saluran komunikasi yang dipilih. Selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan ini menerima pesan dengan pemahaman yang jelas. Lalu yang kedua decoding itu menginterpretasi pesan dengan konteks yang tepat. Lalu yang ketiga umpan balik. Itu memberikan tanggapan untuk menyempurnakan komunikasi. Lalu selanjutnya ada hambatan, ada hambatan teknis dan hambatan sinematik. Hambatan teknis ini adalah masalah jaringan dapat mengganggu komunikasi efektif. Lalu hambatan yang kedua itu hambatan simantik. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman serius. Lalu yang ketiga itu ada hambatan emosional. Ham- Emosi dapat mempengaruhi komunikasi secara negatif. Lalu yang terakhir itu solusi, mengatasi perbedaan dengan empati dan komunikasi terbuka. Selanjutnya itu aspek komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal berbicara dan menulis dengan jelas. Nonverbal menggunakan gestur dan ekspresi untuk mendukung. Yang ketiga itu mendengarkan, aktivitas aktif dalam memahami pesan. Yang terakhir itu etika, menjaga profesionalisme dalam komunikasi. Lalu selanjutnya itu implikasi nonverbal di dunia kerja. Yang pertama itu adanya kontak mata. Ini kontak mata itu dapat membangun kepercayaan dan konteks instan. Dan kontak mata ini bisa bisa juga apa ya bentuk untuk menghargai seseorang saat berbicara. Yang kedua itu postur tubuh. Postur tubuh menyampaikan kepercayaan diri dan keterbukaan. Yang ketiga itu ekspresi wajah adalah komunikasi emosi dan reaksi secara jelas. Yang terakhir itu gerakan tangan, menggambarkan poin dan menekankan argumen. Lalu selanjutnya ada timeline updates. Regular communication keeps team informed.
Yang terus ada visual IDs, enhance understanding, now and engaging presentation. Selanjutnya collaborative ideas, collective input leads and innovative solution. Lalu building relationship, truth for effective teamwork and communication, productive environment, unsure space boosts team performance, ruang lingkup komunikasi dalam organisasi yang tadi saya sebutkan. Lalu saluran komunikasi dalam organisasi ini ada jaringan, membangun hubungan melalui interaksi sosial, percakapan, diskusi informal, memperkuat kolaborasi tim. Lalu yang ketiga itu pertukaran berbagai ide dan informasi secara langsung. Lalu yang keempat ada digital, menggunakan teknologi untuk memperluas komunikasi. Yang terakhir ada sosial, yaitu interaksi santai dalam lingkungan yang mendukung. Kelima ini adalah saluran komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya untuk menetapkan arah komunikasi yang jelas. Lalu ada analisis, memahami audiens untuk efektivitas pesan. Ada juga ide pokok ini untuk menyusun pesan inti untuk daya tarik. Yang keempat itu ada rencana. Rencana ini untuk mengatur strategi penyampaian yang efektif. Lalu yang kelima ada evaluasi, menilai efektivitas pesan dan dampaknya. Terakhir itu ada kesimpulan, merangkum hasil dan mengarahkan tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada komunikasi tertulis dan lisan. Di sini komunikasi tertulis dan lisan ada empat ya. Yang pertama surat penawaran email resmi, surat konfirmasi dan proposal bisnis. Surat penawaran ini untuk menyampaikan informasi produk atau jasa. Kalau email resmi, komunikasi cepat dan efisien dalam bisnis. Surat konfirmasi itu untuk memastikan kesepakatan dan tindakan yang akan diambil. Lalu proposal bisnis itu untuk menawarkan proyek atau kerjasama yang menguntungkan. Selanjutnya ada proposal dalam laporan bisnis. Proposal ini tujuannya untuk menyusun rencana supaya mencapai tujuan. Yang kedua itu ada struktur, menyusun elemen dasar laporan bisnis. Yang ketiga analisis, menyajikan data untuk mengambil keputusan. Terakhir ada rekomendasi, memberikan saran berdasarkan temuan analisis. Selanjutnya ada komunikasi lisan. Di sini ada tiga, kecepatan, interaktif, dan umpan balik. Yang pertama kecepatan, ini diskusi efisien mempercepat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua interaktif, keterlibatan audiens meningkatkan produktivitas rapat. Lalu yang ketiga umpan balik, respon langsung memperbaiki keputusan dan tindakan. Di sini ada presentasi bisnis efektif. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik. Lalu ada struktur memiliki pembukaan, isi, dan penutup yang jelas. Lalu yang ketiga ada teknik menggunakan intonasi dan bahasa tubuh yang efektif. Di sini ada komunikasi digital dan lobby. Yang pertama, video conference, effective real-time communication among teams. Kedua, group collaboration, teams member engaging from various location.
Yang ketiga, instant message, quick communication for immediate response. Yang keempat ini sosial media, engaging audience and building relationship. Yang terakhir itu ada email communication, yaitu formal exchange with client and partners. Digital communication in business, key tips and media. Lalu tantangan keamanan data, melindungi informasi dari ancaman siber sangat penting. Yang kedua ada etika digital, menjaga profesionalisme dalam komunikasi digital wajib dijunjung. Ada lobby bisnis, tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan dan membangun hubungan. Yang kedua itu ada model. Model itu ada model langsung, tidak langsung, dan koalisi. Selanjutnya ada negosiasi bisnis dan simulasi. Konsep negosiasi. Konsep negosiasi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi yang sukses berfokus pada solusi yang saling mendukung bagi semua pihak, mengimplementasikan pendekatan win-win, memungkinkan peserta untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Dengan membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka, proses ini mendorong kerjasama yang produktif dan mencapai tujuan bersama. Simulasi, taktik menggunakan berbagai strategi dalam negosiasi. Kedua, kecerdasan emosional, pentingnya memahami emosi dalam negosiasi. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan penutup. Evaluasi pembelajaran, mengukur keberhasilan komunikasi dalam lingkungan bisnis modern. Proses komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan bisnis di era digital. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, individu dan organisasi dapat mengoptimalkan interaksi mereka, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang kuat. Evaluasi pembelajaran yang terus-menerus memastikan bahwa keterampilan komunikasi selalu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.